Hanya ingat dengan mati membuat tutur kata kita semakin baik, tingkah laku kita semakin elok, dan ibadah kita semakin khusyuk. Kalau sadarlah kita seolah-olah ini sholat yang terakhir, itu menambah kehusukan. Tanda-tanda orang taubat itu apa? Sama dengan haji yang mabrur, tandanya terlihat ketika di sana atau udah pulang. Orangnya semakin baik. Sama dengan orang taubat, orangnya semakin baik dari sebelum-sebelumnya, itu tanda yang taubatan nasuha. Dua, tandanya apa Pak Ustadz? Semakin banyak mengingat tentang kematian dan pertanggungjawaban di akhirat. Itu tanda orang yang sudah taubat. Terakhir, disebutkan dosa, timbul rasa malu. Halo? Alhamdulillah, nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta ambasoirina gisyawatal giwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi isnihi wa sirajam munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Musalla Riyadul Jannah, yang mulia bapak-bapak serta ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu doa Nabi ajarkan kepada sahabatnya yang mulia, namanya Muaz bin Jabal. Apa kata Nabi? La tada'anna inda kulli duburis shalah. Wahai Muaz, jangan pernah engkau tinggalkan ini sehabis engkau selesai sholat. Apa yang Nabi ajarkan? 3 hal. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Biasanya kalau kita minta tolong, pertanda kita butuh atau tidak? Biasanya butuh. Maka sama dengan doa ini, Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku. Aku tidak mampu tanpa pertolonganmu. Aku tidak sanggup tanpa bantuanmu. Apa yang minta pertolongan kita? 1. Ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, baik dalam keadaan susah maupun senang. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum. Ingatlah aku waktu kamu senang, aku akan mengingatmu ketika kamu dalam keadaan sulit. Waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah, jangan bagian dari orang-orang yang kufur nikmat. Intinya kita minta pertolongan pada Allah untuk selalu mengingatnya, baik dalam keadaan susah maupun senang. Yang kedua, wasyukurika, tolong aku ya Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu, baik nikmat itu sesuai dengan hatiku maupun tidak sesuai dengan keadaanku. Tolong aku ya Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu. Yang ketiga, wa husni ibadatik, tolong aku ya Allah untuk selalu melakukan ibadah terbaik untukmu. Tujuan penciptaan manusia Bapak Ibu dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56 adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Saya berharap berdoa, mudah-mudahan kita yang hadir ini menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, salawat dan salam sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang mulia, yang kita bahas jumpa kali ini lanjutan kaji bulan yang lalu tentang taubat. Yang Ibu usulkan kemarin tentang pembahasan khilafiyah, itu kita bahas di bulan depan. Nanti kita pakai papan tulis, dan biasanya kalau khilafiyah tidak ada rekaman live. Tapi kalau sekarang adalah. Poin pertama yang udah kita kaji, apa itu taubat?
Taubat artinya taba yatubu taubatan, artinya kembali. Nasuha berasal dari bahasa Arab, maknanya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa Pak Ustadz? Bersungguh-sungguh meninggalkan dosa. Tidak kembali lagi kepada dosa, seperti air susu sapi yang telah diperah, tidak mungkin dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Itu makna daripada nasuha. Poin kedua, apa manfaat taubat Pak Ustadz? Nama suratnya At-Tahrim. Sudah kita bahas juga, surat 66 nomor ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah sebenar-benar taubat. Apa gunanya? Asa rabbukum, mudah-mudahan Allah ayyukaffiru ankum sayyiatikum, menghapuskan dosa-dosamu. Yang dihapuskan dosa itu masa lalu atau masa depan? Ada nggak dihapuskan dosa di masa depan? Ada atau tidak? Ada hadisnya. Saumu Arafah, berpuasa di hari Arafah. Yukaffirus sanatain, diampunkan Allah dosa 2 tahun. Al-madiyah, setahun yang telah lewat. Al-mustaqbilah, setahun yang akan datang. Berarti kalau disebut setahun yang akan datang, masa depan atau masa depan atau masa lalu? Masa depan. Apa maksudnya Pak Ustadz diampunkan dosa di masa lalu padahal belum kita jalani? Imam Nawawi, seorang ulama, berpendapat begini. Diampunkan dosa di masa depan itu artinya diberikan Allah taufik sehingga niat dan pikiran yang mau melakukan dosa tidak jadi dilakukan oleh anggota badan. Contoh, cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tokoh, dan tempat, ini hanya kebetulan tanpa ada unsur kesengajaan. Ada seorang laki-laki namanya Farhan. Si Farhan tanggal 10 bulan 7 2023. Kapan itu? Sekarang lah. Kemarin. Sekarang tanggal 11. Jadi di tanggal 10 bulan 7 2023, si Farhan berniat mau melakukan dosa, dia mau selingkuh dengan mantannya. Tanggal 8 Agustus 2023. Sudah terjadi belum? Belum. Tapi sudah terniat? Sudah terpikir? Normalnya pikiran dulu baru perbuatan, atau perbuatan dulu baru pikiran? Pikiran dulu baru perbuatan. Tadi si Farhan sejak tanggal 10 Juli 2023 dia sudah berniat melakukan dosa dengan mantannya di tanggal 8 Agustus 2023. Pas tanggal 7 Agustus si Farhan ditelepon sama ibunya. Assalamualaikum Farhan. Waalaikumsalam. Ayahmu sedang sakit keras, tolong pulang kampung. Akhirnya si Farhan pulang atau masih tetap? Pulang. Ketika dia pulang tanggal 7 sampai di kampungnya tanggal 8 Agustus, dosa yang sudah diniatkan dan di-planning jadi atau tidak? Nah, itu maknanya diampunkan dosa di masa depan, diberikan Allah taufik sehingga niat dan pemikiran sudah mau melakukan dosa tak jadi dilakukan oleh anggota badan. Itu maknanya diampunkan dosa di masa depan. Pendapat kedua, diampunkan dosa masa depan apa? Andaikan sudah terlanjur dosa dilakukan, diberikan Allah hidayah sehingga hatinya bisa dan sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya jamaah yang mulia, dengan puasa Arafah yang tadi, kita dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat At-Tirmizi, diampunkan dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Itulah maknanya. 2, diberikan taufik sehingga niat yang mau melakukan dosa, pikiran yang sudah terfikir melakukan dosa tidak jadi dilakukan oleh anggota badan. Atau yang kedua, andaikan jadi dosa itu dilakukan, diberikan Allah hidayah sehingga masih sempat untuk melakukan taubat. Poin pertama yang udah kita bahas, apa itu taubat. Yang kedua, manfaat dari taubat. Yang ketiga, apakah semua dosa diampunkan Allah? Ya. Nama suratnya Az-Zumar. Urutan surat yang ke-39, nomor ayatnya ayat 53. Kul. Apa artinya kul?
Katakanlah, maksudnya sampaikanlah pada manusia, wahai Nabi Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang yang telah melampaui batas. Berarti dosanya banyak atau sedikit? Banyak. La taqnatu mir rahmatillah. Walau dosamu banyak, kealfaanmu sangat banyak, tapi jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa jami'a. Apa arti jami'a? Semuanya, sadonyo tanpa terkecuali. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, sungguh Allah Maha Penyayang. Sampai disinilah pembahasan kita bulan lalu. Poin keempat, kapan pintu taubat tertutup? Jamaah, adik-adik, ingat ya, dulu pernah kita bahas di pertemuan pertama 5 alam yang dilalui manusia. Yang pertama namanya alam ruh atau alam arwah. Nama suratnya Al-A'raf, surat ke-7 ayat 172. Kita dulu pernah tinggal di alam arwah. Contoh, si Andi, saya lahir tahun 92 Januari, dikandung orang tua tahun 91. Tahun 87 saya di mana? Alam ruh atau alam arwah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan alam rahim, alam kandungan. Nanti bagi yang di rumah yang mau mencek ayatnya, surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 12, 13, 14. Di ayat itu Allah menjelaskan tentang embriologi, perkembangan janin di perut seorang ibu. Dari dia setetes cairan berubah menjadi segumpal darah, habis itu berubah menjadi segumpal daging, habis itu diciptakanlah tulangnya, habis itu daging membungkus tulang yang lain, habis itu jadilah makhluk yang baru. Maksudnya ada alam yang kedua kita tempuh, namanya alam rahim, alam kandungan. Berapa lama di sini? 9 bulan. Ada yang lebih? Ada, 11 bulan baru dia lahir. Ada pula yang 8 bulan sudah lahir. Namanya prematur. Karena ibunya jarang minum susu prenagen. Jadi prematur pula. Padahal tak ada hubungannya kan. Alam kedua. Ada yang ketiga, namanya alam dunia. Inilah yang sekarang sudah dan sedang kita lalui. Di surat Al-Hadid, surat 57, nomor ayat 20. Salah satu isi ayat itu, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ib, bahwa kehidupan di dunia ini adalah la'ibun, permainan. Sepak bola, permainan enggak? Permainan. Ada aturan main? Ada. Yang membuat aturan main itu namanya FIFA, Federation International Football Association. Susah saya menghafal itu sebenarnya. Ada aturannya. Kalau dia bola keluar lapangan, namanya out, gitu kan? Kalau bola menyentuh tangan, namanya handsball. Kalau bola masuk gawang, rupanya offside, tak jadi. Ada aturan main, walaupun sepak bola permainan. Begitu pula dengan hidup kita. Walaupun hidup ini permainan, tapi ada aturan main. Kalau tadi sepak bola yang membuat aturan FIFA, hidup kita yang membuat aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Jalil, melalui Al-Quran dan juga hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poinnya, alam ketiga tadi, alam dunia. Bagus, pintar kali deh ini. Kalau ada hadiah udah aku kasih nih. Tapi Mbak Alay nggak ada disediakan panitia. Ada. Oh. Oke, sini dapat hadiah. Besok pakai baju macam si Abid itu ya. Sini. Biar wajahmu nampak di kamera. Nanti tonton ya. Jangan lupa like and share. Oke, pilih satu. Oh, mantap. Siapa namamu? Rafa, baru datang. Kemarin ada dia, enggak? Ada juga. Besok pakai baju macam si Abid ya. Kalau bisa pakai sorban lah besok. Macam dia itu, keren kali itu mah. Oke, jadi jamaah, alam ketiga namanya alam dunia. Sampai ada namanya alam barzah, alam kubur. Udah sampai belum? Udah apa belum? Jadi jamaah yang mulia, Al-Quran mengingatkan kita, bapak serta ibu-ibu, untuk selalu mengingat kematian. Salah satu gunanya ingat dengan mati, Bapak Ibu, akan membuat ucapan kita semakin elok,
membuat tingkah kita semakin baik dan membuat ibadah kita semakin khusyuk. Oke, ulang, Bu. Ustadznya di sini. Salah satu fungsi mengingat mati adalah membuat ucapan kita semakin elok, tingkah kita semakin baik, ibadah kita semakin khusyuk. Contoh, lagi-lagi ini cerita fiktif. Nanti mana tahu ada nama yang sama, jangan tersinggung. Ada seorang bapak dari Pekanbaru pergi ke Jakarta. Nama bapak ini katakanlah namanya Bapak Ferry. Jadi Bapak Ferry ini pergi dia ke Jakarta ke rumah sakit Harapan Kita. Berarti sakitnya apa? Jantung. Sampai di sana tentu dioperasi sama dokter. Beberapa hari akhirnya dia sembuh. Setelah sembuh akhirnya Bapak Ferry yang tadi dibilang sama dokter spesialis jantung. Kata Pak dokter, Pak Ferry, jantung Bapak sudah dioperasi. Bapak jangan risau soal pembayaran karena ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan misal. Tapi Bapak, menurut kebiasaan yang ada, orang kalau jantungnya sudah dioperasi, itu umurnya berkisar 7 bulan sampai 8 bulan. Kata dokter yang tadi. Ketika dia ngomong begitu, akhirnya Bapak Ferry pun pulanglah dia ke Pekanbaru. Kira-kira, setelah dokter memvonis dia 7 bulan, 8 bulan tinggal usianya, Pak Ferry semakin baik atau semakin jahat? Kenapa? Padahal itu baru dokter yang ngomong. Dokter bilang hanya 8 bulan, 7 bulan. Alhamdulillah, sudah 12 tahun masih sehat Pak Ferry. Dokter yang memvonis itu sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Jadi maksudnya Bapak, hanya ingat dengan mati, membuat tutur kata kita semakin baik, tingkah laku kita semakin elok, dan ibadah kita semakin khusyuk. Kalau sadarlah kita, seolah-olah ini sholat yang terakhir, itu menambah kehusukan. Alam keempat namanya tadi, alam barzah. Yang kelima namanya alam akhirat. Berapa lama kita di sini? Kholidina fiha abada. Kita kekal di dalam selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa lama? Begini, ulama menjelaskan ke kita agar mudah dipahami. Ketika engkau pergi ke gurun Sahara, engkau jumpai banyak pasir di sana. Kau ambil satu butir pasir, hitunglah itu 1000 tahun. Dan kalikan berapa pasir yang ada di gunung Sahara. Begitulah, masih lebih lama selama-lamanya daripada hitungan yang tadi. Kalau satu butir pasir dihitung 1000 tahun, dikali semua pasir yang ada di gurun Sahara, masih lebih lama kholidina fiha daripada hitungan yang tadi. Jadi jamaah yang mulia, Al-Quran mengingatkan kita di Al-Infitor, surat 82, nomor ayat pertama sampai ke-5. Idas sama'un fatarat, apabila langit sudah terpecah. Wa idal kawakibun tasarat, planet-planet pun bertabrakan. Wa idal biharu fujirat, air laut dimuntahkan ke daratan. Wa idal kuburu bu'sirat, semua kuburan pun akan dibangkitkan. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, manusia akan tahu apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia lalaikan. Kita sampai ke alam yang kelima, alam akhirat. Pertanyaannya, kapan pintu taubat ditutup? Alam keempat dan alam kelima. Pintu taubat, close the door. Maksudnya apa? Sesudah meninggal orang, pintu taubat itu automatically ditutup. Maka penyesalan orang di alam kubur, nama suratnya Al-Munafikun. Surat 63, nomor ayat yang ke-10. Wa anfiku mimma razaqnakum. Berinfaklah dari rezeki yang kami berikan kepadamu, kata Allah kepada kita. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum maut datang menjemputmu. Oke, kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Oke, terima kasih Dek. Mantap. Acara kita dipersembahkan oleh Cappuccino Cincau. Oh, cincaunya nggak ada. Oke, jamaah yang mulia, Bapak Ibu, ulang. Ketika tadi sudah masuk kubur, penyesalan orang, rupanya hujan lokal namanya. Di situ enggak. Jamaah,
laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikan saya kesempatan hidup, kembalikan ke dunia, fa'asaddaqo, saya akan bersodakoh, wa akum minas solihin, saya akan menjadi hamba Allah yang soleh. Orang ngomong begitu di mana? Bu, di mana? Di alamku ada gunanya. Saya buat analogi. Kenapa udah sampai ke alam kubur pintu taubat tertutup? Kemarin Indonesia, timnas kita melawan juara dunia. Namanya? Bukan ibu yang ditanya, bapak nih. Argentina. Lionel Messi nggak ikut waktu itu. Jadi ketika main bola disaksikan oleh pejabat-pejabat, disaksikan ramai orang, skor terakhir waktu itu 0-2. Indonesia, Argentina 2. Setelah permainan habis, kata pewasitnya, prit. Itu harus 3 kali baru habis. Kalau prit itu belum habis. Itu pernah diprank waktu melawan Thailand. Jadi ketika sudah habis, datanglah pemain Indonesia. Ini andai ya, contoh aja. Diambilnya bola dari tangan wasit. Pak wasit, mana bolanya katanya? Diambilnya bola, kemudian ditendangnya ke gawang Argentina 3 kali. Masuk ke gawang. 3-3-nya. Skor terakhir 0-2 atau 3-2? Bu, 0-2 atau 3-2? 0-2 lah. Kenapa? Yang 3 itu tak dihitung lagi karena waktu sudah prit. Sama dengan yang tadi. Kalau di dunia istighfar sekali, 2 kali, 4 kali per menit masih dihitung. Tapi kalau sudah sampai di kubur, istighfar sepanjang hari masih dihitung. Waktu sudah habis. Jadi ke dalam hadis Nabi dikatakan malam yughorgir, taubat masih diterima Allah selama belum gorgoroh. Pernah ibu dengar gorgoroh? Gorgoroh itu artinya ketika napas sampai di kerongkongan, hembusan napas terakhir. Namanya gorgoroh. Orang lahir ke dunia, yang pertama dia lakukan menghirup udara atau mengeluarkan. Bu, pertama orang lahir ke dunia, yang dia lakukan menghembuskan napas atau mengeluarkan. Sama itu ya, menghembuskan, mengeluarkan. Menarik napas atau mengeluarkan? Menariklah. Kalau tak ditarik, apa yang mau dihembuskan? Kalau berakhir dari dunia, yang terakhir, makanya disebut di pengumuman, telah meninggal Bapak Pulan. Umur 63 tahun, 2 bulan, 4 hari, 5 menit, 4 detik. Kata dia nih misalkan, menghembuskan nafas. Jadi ketika hembusan nafas terakhir itu sudah tiba, pintu taubat, close the door, sudah tertutup. Karena ada orang ngomong begini Bapak Ibu, Ustadz, iya, umurku sekarang 50 tahun, 58 lah tepatnya, dosaku sangat banyak, apa ada harapan taubat diterima Allah? Ada. Kan kata orang Pak Ustadz, kalau sudah 40 tahun tak diterima lagi. Saya pernah dengar curhatan orang model begitu. Ada hadisnya umur 40 tahun ke atas tak diterima taubat? Tak ada. Jadi, tapi yang disebutkan yang sering umur 40 itu, kalau kebiasaan orang yang malas sholat masih bertahan sampai 40 tahun, susah merubahnya. Itu yang ada. Bukan berarti ditolak taubatnya. Masih ada harapan sebelum gorgoroh. Tadi, pintu taubat ditutup pertama sampai di alam barzah. 2, ayatnya di As-Sajadah. Di sini ada As-Sajadah hari Jumat pagi. Ada? Udah hafal Ibu? Hafal Pak Ustadz satu ayat. Alif Lam Mim. Lanjutkanlah. Surat 32 ayat 12. Kata Al-Quran di ayat ini mengingatkan kita Bapak Ibu. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Alangkah mengerikannya ketika engkau menengok orang-orang yang durhaka tertunduk di hadapan Allah. Biasanya orang tertunduk bersalah atau berprestasi. Ada orang menerima piala menunduk. Saya serahkan piala ini, datang dia. Sini Mbak. Itu tak ada. Pasti bangga. Itu kan dapat prestasi, mendongak kepalanya.
Tapi kalau ada maling di sini kedapatan, digebukin orang setengah jam. Habis itu diteleponlah polisi. Pas datang polisi, akhirnya dibawa maling yang tadi. Waktu dibawa polisi, dia itu mendongak atau menunduk? Kenapa? Bukan malu, takut. Takutlah nanti di kantor polisi bagaimana, penjara berapa lama. Itu yang terpikir sama dia. Kalau ibu bilang malu, sudah setengah jam direkam orang digebukin dari tadi. Yang dia lakukan maka tertunduk, takut. Orang pun yang durhaka di hadapan Allah takut. Kenapa? Kata dia begini, Rabbana, ya Tuhan kami, absorna, kami telah melihat, wasami'na, kami telah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal soliha, kami akan beramal soleh, inna mukinun, kami sudah yakin sekarang ya Allah, karena kami sudah melihat dengan mata kepala, kami sudah mendengar dengan telinga sendiri, maka kami yakin. Orang ngomong begitu di mana? Neraka, kubur pula ceritanya. Itu sudah dia tengok neraka itu di depan dia, sudah nampak sama dia, sudah dia dengar siksaan orang yang di dalam, akhirnya timbul ketakutan dan tertunduk. Itu bedanya orang beriman dengan yang tidak. Kalau yang tidak beriman, dia tengok dulu dengan matanya, baru dia yakin. Ibu, udah pernah studi banding ke neraka? Belum ya? Belum. Tapi kita yakin nggak? Iman. Orang yang tadi tidak, yang tertunduk, orang durhaka di hadapan Allah itu selama di dunia tak yakin dengan yang namanya akhirat, tak yakin surga dan neraka. Sudah tampak, sudah mau masuk, baru dia yakin, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Ada gunanya itu. Pintu taubat tertutup. Alam keempat, alam barzakh, tak ada lagi. Alam akhirat, ketika sampai nanti kita berbangkit, tak ada makna. Ini poin yang keempat, kapan pintu taubat tertutup? 5. Apa yang membuat manusia jatuh kepada dosa? Ibu, bahasa Arab dosa, kalau satu namanya zambun, huruf zal, nun, ba, zanbun. Karena nun mati berjumpa dengan ba, hukumnya iklab, berarti zambun, satu dosa. Kalau dua dosa, zambani, dua dosa. Kalau banyak dosa, zunub. Yang sering ibu baca yang mana? Zambun, zambani, atau zunub? Allahumma ghfir lana. Kenapa zunubana? Dosa ibu banyak nggak? Banyaklah. Merasa banyak dosa jauh lebih baik daripada merasa banyak amal dan ibadah. Ketika saya merasa banyak amal ibadah, di situ si setan tepuk tangan. Karena orang merasa puas dengan ibadah, maka malas dan meremehkan ibadah-ibadah yang lain. Poinnya, jamaah yang mulia, zambun secara bahasa artinya mengekor. Mengekor apa maksudnya? Kemana dia pergi, ekornya ikut. Buaya, pernah ibu tengok? Buaya darat. Ini yang kita kaji ini buaya air. Kalau buayanya 2 meter, ekornya 20 meter, contoh ya, imajinasikanlah 20 meter. Jalannya makin cepat atau makin lambat? Begitulah manusia dengan dosanya. Makin banyak dosa, semakin lama LPJ, laporan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau manusia meninggal, harta dibawa? Tidak. Anak? Dosa? Itu artinya mengekor. Terima maksudnya Bu ya. Jadi utang kalau kita meninggal dibawa nggak? Entahlah Ustaz, aku belum tahu dari mana. Maksudnya pertanggungjawabannya itu akan dibawa, kelak akan diminta tanggung jawab. Ustaz menakut-nakuti? Dah, kecil saja yang kita lakukan diminta tanggung jawab. Apalagi utang 52 juta tak dibayar-bayar. Ada ayatnya kan? Al-Zalzalah surat 99 ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ibu, dosa penyebabnya cuma 2. 1, meninggalkan perintah. Ingat ya, meninggalkan perintah. 2, melakukan larangan.
Hanya ini penyebab dosa. Ulang, nanti kita buat contoh-contohnya. Pertama tadi, meninggalkan perintah. Yang kedua, melakukan larangan. Ada orang tidak berjilbab. Dosanya karena apa? Yang dua tadi. Berarti belum paham ya? Ulang dulu. Penyebab dosa tadi, satu, meninggalkan perintah. Yang kedua, melakukan larangan. Ada orang membuka aurat. Berarti dosanya karena apa? Meninggalkan perintah. Jilbab itu perintah nggak di Quran? Perintah. Jadi kalau ada orang tidak berjilbab, berarti meninggalkan perintah. Ada orang tidak puasa. Dosanya karena puasa. Di Quran perintah atau larangan? Perintah. Jadi kalau ada orang tidak puasa, meninggalkan perintah. Orang mencuri, dosanya meninggalkan perintah atau melakukan larangan? Mencuri, larangan di Quran. Kalau orang masih melakukan, menurut ibu, dosa karena meninggalkan perintah, karena melakukan larangan, yang dibenci manusia yang mana? Contoh, ada tetangga ibu sebelah kiri malas sholat, sebelah kanan sibuk mencuri. Yang paling ibu benci yang dua itu yang mana? Padahal sama-sama dosa kan? Cuma bedanya kalau yang melakukan larangan sering sekali ada hubungannya dengan dosa yang berkaitan dengan manusia. Karena dosa itu setidaknya tiga. Ada dosa yang berkaitan dengan Allah, hablun minallah. Ada yang kedua, dosa berkaitan dengan manusia, hablun. Yang ketiga, entahlah Ustaz, entah apa itu. Dosa kepada diri, namanya zolim. Makanya inilah doa pertama yang dibaca oleh manusia pertama. Manusia pertama siapa? Nabi Adam. Jangan Adam-Adam aja, macam tetangga ibu aja. Adam, Nabi Adam. Suami penyanyi dangdut Adam juga namanya tuh. Nabi Adam namanya. Ada doanya di Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 23. Rabbana zolam, ada kata-kata zolim, zolamna an. Jadi menzolimi diri sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Contoh, ada seorang ibu namanya Ibu Siska. Dia mengkontrak rumah. Di rumah Ibu Hajjah Maimunah. Suaminya manggil my love. Jadi si Siska ini dia mengkontrak di rumah nomor 3. Kontrakan Ibu Maimunah ini 10 pintu. Pintunya aja, rumahnya cuma 5. Pintu depan, pintu belakang. Jadi ketika dia mengkontrak si Siska di rumah yang ketiga, suaminya menikah lagi, ditinggalkanlah dia. Akhirnya dia gantung diri. Itu dosa sama siapa? Tiga-tiganya, diri sendiri pula. Dosa kepada Allah karena putus harapan, iya kan? Dosa kepada diri karena menyakiti. Dosa nggak sama yang punya kontrakan? Dosa. Sejak dia gantung diri, kontrakan itu masih laku nggak? Jangankan tempat yang ketiga, ibu. Orang yang tinggal di rumah nomor 2 mencari yang lain, yang tinggal di rumah pertama 2 bulan lagi pindah. Jadi menzolimi terhadap diri ada hubungannya dengan manusia yang lain, termasuk hablun minallah. Jadi kalau ditanya apa penyebab dosa, yang 2 tadi dah. Melakukan larangan, meninggalkan perintah. Tapi normalnya manusia lebih, dalam tanda petik, lebih tidak suka dengan dosa yang berkaitan dengan larangan, karena itu ada hubungannya dengan manusia. Oke, next. Biar lebih cepat ya, karena tadi ceramah kita mulai 20.25. Di sini ceramah 50 menit. Jadi kita berhenti 21.15. Ibu sudah capek? Ibu ganti duduk 3 kali. Tadi bersila, habis itu kakinya ke depan 2-2. Sekarang 1 pula naik punya. Tak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu namanya kesemutan namanya. Kenapa manusia bisa kesemutan, sedangkan semut tak bisa kemanusiaan? Itu yang belum bisa dijawab orang sampai sekarang. Pertanyaannya, poin ke-6. Ustadz, kalau saya mau taubat, apa yang harus saya lakukan? Ingat namanya ya, Imam Al-Ghazali. Siapa namanya? Imam Al-Ghazali. Kira-kira ini orang mana? Yang pasti bukan orang Indonesia.
ada namanya As-Syafi'i, ada namanya Al-Ghazali. Kalau As-Syafi'i itu Imam Syafi'i bidang fikih. Kalau Imam Al-Ghazali bidang tasawuf. Kata beliau, orang kalau mau taubat harus 3 yang dilakukan. Bu, 1, mengetahui garis miring, menyadari yang dia lakukan adalah dosa. Kalau orang tak menyadari yang dia lakukan dosa, dia tidak akan mau bertaubat. Ulang. 1, kalau kita mau taubat, mengetahui atau menyadari yang kita lakukan adalah dosa, baru mau bertaubat. Kalau tak menyadari yang kita lakukan dosa, kita akan mencari-cari jawaban untuk membenarkan kesalahan kita. Contoh, tadi Ibu Siska, dia tidak berjilbab, tak menutup aurat. Dosa nggak? Dosa. Dosa karena apa tadi? Meninggalkan perintah. Tapi kalau Ibu Siska tidak tahu yang dia lakukan itu salah, dia akan mencari-cari jawaban waktu dinasihati orang. Bu Siska, kenapa Ibu belum menutup aurat? Ustaz, lebih baik macam saya, walaupun saya tak berjilbab, rambutku dirondat, pakaianku pendek, hatiku baik. Daripada tetangga itu, jilbabnya panjang, tukang selingkuhnya. Pernah nggak dengar ucapan orang begini? Walaupun tidak sama persis, tapi seolah-olah dia membahas kesalahan yang lebih besar untuk menutupi kesalahan dia. Intinya, tahu dulu kita, mengetahui dan menyadari dulu bahwa yang kita lakukan salah, di situ kita baru mau bertaubat. Kalau tidak tahu, gimana mau bertaubat? Mengetahui. Ibu punya anak, umur 23. Satu lagi, ibu punya cucu, umur 1 tahun. Cucu yang umur 1 tahun ngompol di tempat tidur. Ibu marah nggak? Umur 1 tahun. Kalau anak ibu yang tadi umur 23 ngompol, ibu marah? Kenapa marah? Kan sama-sama ngompol. Nah, coba dulu kita kaji dulu. Umur yang 1 tahun tadi ngompol. Umur yang 23 sama juga. Kenapa marah sama yang ini? Dia dianggap mengetahui bahwa yang dia lakukan salah. Kalau anak kecil ini dia belum mengetahui yang dia lakukan salah. Andaikan ibu marah-marah pun kata dia. Jadi maknanya ibu kalau mau taubat mengetahui dulu bahwa yang kita lakukan salah. Halo jamaah. Oh jamaah. 2. Ini masih nomor 1 ya. 1A mengetahui yang kita lakukan salah. 1B mengetahui sama siapa dosa dilakukan. Itu yang membuat orang mau bertobat. Jangan hitung dosa besar, dosa kecil, tapi hitunglah sama siapa dosa itu engkau lakukan. Contoh, ibu tengok ya, mohon maaf. Ini nanti Bapak admin diedit ya kalau nanti ada yang salah. Mengupil, memasukkan kelingking ke hidung. Itu kesalahan kecil atau kesalahan besar? Kesalahan kecil. Kalau saya mengupil di depan istri si Andi, kesalahan kecil, kesalahan besar? Kesalahan kecil, paling enggak jorok kali, cuma itu ya. Tapi kalau mengupil di depan gubernur, disaksikan 200 wartawan, paham maksudnya kan? Padahal perbuatannya sama-sama ngupil. Kenapa di depan istri itu kesalahan kecil? Kok di depan pejabat itu jadi kesalahan besar, disaksikan wartawan, bisa viral 2 hari 2 malam. Maksudnya apa? Itu baru sama manusia kesalahan itu, walaupun salahnya sama, bisa berbeda cara orang menanggapinya. Kalau di depan orang satu, mungkin kesalahannya kecil. Tapi kesalahan yang sama dilakukan di depan umum. Jadi, jangan hitung dosa kecil, dosa besar. Tapi kepada siapa dosa itu engkau lakukan. Yang ketiga, 1C. Kalau saya mau taubat, mengakui, menyadari, mengetahui akibat daripada dosa. Jamaah, saya guru MDA. Misal, guru TPA mengaji alif-alif. Alif dan A, alif bawah, I, alif depan, U, A, I, U, ba, 2 di atas, ban, ba, 2 di bawah, bin, ba, 2 di depan, bun. Ya. Ibu teringat dengan masa lalu berarti. Waktu si Andi jadi guru MDA, guru TPA tadi di masjid antara maghrib dan isya.
Ada dua orang murid, si A, si Amran, dengan si B, si Burhan. Ganti nama lah kalau di sini, namanya Bahran namanya. Ingat ya, Bahran. Amran dengan Bahran. Karena mereka ribut, mengganggu sama kawan-kawan yang lain, saya cubitlah. Si Amran, ayahnya ini tak tahu entah kemana perginya. Melebihi Bang Toib, tak pulang-pulang. Sejak dia lahir, ayahnya pergi, tak pulang-pulang. Ibunya merantau jadi TKI ke Malaysia. Dia tinggal sama neneknya, si Amran. Si Burhan, anak Kapolres. Si Burhan lagi, si Bahran, anak Kapolres. Ketika saya cubit tadi dua orang, kira-kira yang paling saya takutkan dan yang mana? Si Amran atau si Bahran? Kan sama-sama dicubit. Andaikan orang tua mereka nelpon, respon saya sama atau beda? Nelpon lah nenek si Amran. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam. Kenapa cucuku dicubit? Pak, cucu bapak itu harus bapak bilangin begana begono, bandel kali, dibikinnya suasana jadi ribut begana begono. Selesai. Tapi kalau ayah si Bahran yang jadi Kapolres menelpon, masih bisa nggak tenang hati ini? Assalamualaikum Ustaz, saya Kapolres. Setengah jam lagi kasat res kirim datang ke rumah bapak. Itu masih enak makan itu. Padahal kesalahannya sama, tapi akibatnya bisa berbeda. Itu baru kepada manusia. Apalagi dosa itu kita lakukan kepada Allah. Maksudnya, kalau mau taubat, kata Imam Ghazali, mengetahui, menyadari yang kita lakukan salah, dosa. Dua, mengetahui, menyadari sama siapa dosa kita lakukan. Yang ketiga, mengetahui, menyadari apa akibat daripada dosa, itu yang membuat orang mau bertaubat. Dua, apa Pak Ustaz? Kalau mau taubat, apa yang dilakukan, kata Imam Ghazali, sehingga ketika kita mengetahui, menyadari yang kita lakukan dosa, maka timbullah yang kedua, istighfar, memohon ampun. Ibu, pernah nggak minta maaf sama suami? Selain lebaran? Not responding. Tak ada. Ibu, pernah minta maaf sama bapak? Pernah. Kenapa? Karena sebab pertama, ibu sedang mengakui ibu salah. Kalau ibu tak mengakui ibu salah, sampai mati pun tak mau minta maaf itu. Jadi kita juga begitu. Harus kita mengetahui yang kita lakukan dosa, disitulah datang yang kedua. Apa Pak Ustaz? Istighfar. Bermohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, biar lebih cepat, memutuskan segala sesuatu dosa yang membawa kepada dosa. Dosa bisa karena pekerjaan. Halo? Dosa. Contoh, ada orang pengedar narkoba, mau taubat. Cukupkah menyesal? Nah. Cukup istighfar? Harus yang ketiga, berhenti. Itu tidak ada sekedar kau udah taubat, udah, aku menyesal, aku istighfar, tapi lanjut jualan, aku lanjutkanlah, untungnya Pak. Itu belum taubat. Berhenti atau memotong jalan yang membawa kepada dosa baru disebut dengan taubat. Ada ayatnya, Ali Imran surat ketiga ayat 135. Walladzina fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang yang melakukan dosa atau menzalimi, menganiaya diri sendiri, zakarullah, ingat dengan Allah, fastaghfaru lizunubihim, beristighfar dengan dosa-dosanya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak mengulangi kesalahan yang sama setelah bertaubat. Itulah yang kita lakukan kalau mau taubatan nasuha. Bahasa tadi, potong segala sesuatu yang masih membawa kepada dosa. Bisa karena pekerjaan? Bisa. Karena pergaulan? Bisa nggak dosa itu terjadi? Bisa. Karena lingkungan? Bisa juga. Jadi kata ulama Imam Al-Ghazali, 3 hal inilah yang kita lakukan kalau mau taubatan nasuha. Kalau dosanya terkait dengan manusia, tambah yang keempat. Apa Ustaz? Mengembalikan segala sesuatu yang pernah kita ambil. Kalau dosa terkait atau meminta izin kepada yang bersangkutan, baru taubat itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada orang mengambil tanah waktu membuat pagar. Tanah dia di sini, tapi pagarnya diambilnya punya orang 5 cm, jadi begini ya. Zolim nggak? Dosa sama tetangga?
selama ini belum dipindahkan atau belum minta izin, taubat belum bisa, karena dosa itu terkait dengan manusia. Nanti pulang dari sini, periksa batas rumah masing-masing. Melebihi orang lain kah atau tidak? Walaupun sepele, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Terakhir, tanda-tanda orang taubat itu apa? Sama dengan haji yang mabrur, tandanya terlihat ketika di sana atau udah pulang. Orangnya semakin baik. Sama dengan orang taubat, orangnya semakin baik dari sebelum-sebelumnya, itu tanda yang taubatan nasuha. Dua, tandanya apa Pak Ustadz? Semakin banyak mengingat tentang kematian dan pertanggungjawaban di akhirat. Itu tanda orang yang sudah taubat. Terakhir, disebutkan dosa, timbul rasa malu. Halo? Ulang dulu. Disebutkan dosa, timbul. Contoh, saya dengan kawan namanya Hendro. Waktu di pesantren, sama-sama di pesantren 6 tahun. Ketika jumpa, si Hendro nanya, katakanlah nama saya si Paris namanya. Paris, iya. Ingat nggak waktu di pesantren, waktu kita memancing di kolam yang punya pesantren? Rupanya malam-malam dipancingnya kolam. Kata dia, ini kolam punya bapak kita. Karena guru itu bapak kita juga. Kalau saya malu waktu diucapkannya itu, berarti ada tanda taubatan nasuha. Tapi kalau bangga mengingat dosa masa lalu, taubatan nasuha dipertanyakan. Paham maksudnya, Bu? Orang ketika dia masuk masjid, teringat dengan kesalahan masa lalu, dengan bangga ngomong, saya Pak Ustadz, mana minuman yang tak pernah ku minum? Tuak, selesai. Kamput, ku mainkan. Whisky, oke. Apa lagi? Bir, mainkan. Itu bukan menyesal, tapi bangga dengan dosa masa lalu. Jadi orang yang taubatan nasuha, timbul penyesalan. Ketika dosa, dia ingat, ketika dosa disebutkan orang lain. Ini berkisar pembahasan taubat, 2 pertemuan. Nanti admin akan memotong-motong untuk mengupload di internet. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mungkin palinglah 40 orang. Tapi yang menonton ini insya Allah lebih dari 40 orang. Karena yang saya tengok video yang kemarin, waktu Ustadz kita Doni Putra kesini, itu yang menonton mungkin ada 51 ya, kalau di Facebook kita. Itu masih di Facebook kita, belum lagi di Facebook beliau. Beliau followernya banyak, Ustadz kondang beliau. Iya, yang kemarin itu. Tapi kalau bagaimanapun dia lebih kondang, Ustadz Andi lebih ganteng daripada beliau. Jadi air laut asin sendiri biasanya. Dan jamaah yang mulia, Ibu, besok kita bahas tentang yang Ibu bilang kemarin tentang hilafiyah. Tapi mohon maaf, kalau hilafiyah kita bahas, kita tidak pakai rekaman. Takut Ustadz, enggak. Tidak semua orang paham dengan perbedaan. Ketika kita sampaikan nanti ini menurut mazhab ini menurut mazhab ini, lain-lain pula pikiran dia sama kita. Karena beberapa saat yang lalu saya pernah dituduh orang Wahabi karena mengatakan ini syirik, ini tak boleh, ini syirik. Hanya gara-gara mengatakan syirik ini tidak, orang bilang alah Wahabi kaunya. Siapa yang ngomong? Orang lain lah. Jadi jamaah yang mulia, di akhir acara sebelum kita tutup, kita kuis dulu. Adik-adik, alam yang ditempuh manusia 5, maju. Tadi alam pertama, alam ini. Alam kedua, alam ini. Alam ketiga, masih ingat? Oke, maju. Nanti dibantu. Abid, maju. Oke, 5 alam yang dialami, yang dilalui manusia. Number 1, alam. Itu nih. Yang pertama, alam arwah. Bagus. 2. Alam rahim. Apa arti rahim? Alam kandungan. 3, maksudnya alam rahim itu artinya alam kandungan. 3. Dunia itu di mana? Di bumi. Oh, di bumi, ya bagus. Ampe alam kubur. 5, terakhir, jangan diajari dulu. Kalau simu udah kiamat, apa namanya tuh? Akhirat. Mantap, Abid. Pilih satu, tunggu dulu, sabar. Oke, satu lah. Oh, udah dibantu mau lima. Oke, mantap. Oke, tadi kawan kita membaca surat Ad-Duha. Ingat kan waktu yang pertama tadi?
Surat Ad-Duha. Coba sebutkan yang hafal Alam Nasrah. Maju. Maju. Pelan-pelan ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zakrak. Alladzi anqadha zakrak. Pakai fa salah. Zakrak. Ya. Wa rafa'na laka zikrak. Tunggu dulu, kamu naik kan? Oh iya, berlagu kencang. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, bagus. Dapat satu juga. Next, lanjut Pancasila. Maju. Maju. Ini nampaknya spesialis Pancasila dari kemarin ini. Ya, kanting dulu. Mohon maaf loh. Dia udah 4 kali dapat gara-gara hadiah Pancasila. Oke, nama. Oh ya Pak Hari. Apa yang aja? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kuatlah sedikit. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, bagus. 3. Persatuan Indonesia. Ya, bagus. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagus. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus, pintar, luar biasa. Dapat 1, Cie. 1. Oh, lele cerita punya. Oke. Oke, next. Rukun iman, maju sini. Habis ini dulu perempuan, lady first. Maju dah. Sebelah sini, Dek. Pegang mikrofonnya ya. Nama. Siapa nama? Nama. Najwa artinya rahasia. Ya. Rukun iman ada 6. 1. Percaya kepada Allah. Bagus. 2. Percaya kepada malaikat. Jumlah malaikat berapa? 10. Oh ya, bagus. 3. Percaya kepada Nabi dan Rasul. Oke, jumlah Rasul berapa? 25. Bagus. Ampe. Percaya kepada kitab suci Allah. Bagus. 5. Percaya pada hari kiamat. Mantap. 6. Terakhir. Percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Bagus. Najwa dapat 1. Besok ngomongnya beriman gitu ya. Karena kalau percaya macam lagu. Percayalah padaku. Cara ngomongnya begitu tadi. Oke, maju sini. Sebutkan nama presiden yang sekarang. Yang diajar Ibu. Presiden kita, namanya siapa? Jokowi. Nama panjangnya? Nama panjang presiden kita sekarang. Jokowi. Apa? Jokowi. Jokowi apa? Jokowi do. Bagus. Oke, dulu anak-anak ramai waktu sebelum puasa. Sekarang sunyi. Kemana semua itu? Ada masuk pesantren.
Oh, ada kawan-kawan kita masuk pesantren, ada pula yang tidak datang, dipikirnya hujan, rupanya nggak jadi. Tapi kepada Bapak Ibu tetaplah semangat, karena kepada pengurus mau berapa jamaah yang hadir pun jangan pernah merasa malu sama ustadznya, termasuk kepada saya. Karena tugas kita cuma mengajak. Soal orang mau datang mau tidak, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak yang mengajak melalui WA, ada yang mengajak melalui mikrofon. Ingat, itu yang namanya dakwah. Ini namanya taklim. Saling mengingatkan, saling belajar. Mengingatkan orang yang sudah baik. Makanya datang ke musola. Tapi dakwah itu mengajak orang yang belum datang ke musola menuju musola, itulah dakwah yang sesungguhnya. Dan di akhir acara kita pun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, memperoleh anak yang soleh dan solihah, dan ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadihin niyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rzuqna rizqan jadida. Allahumma rzuqna rizqan jamila. Allahumma marzuqna rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan tayyiba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.